Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, selanjutnya kita akan mendengarkan uraian Dharma yang pada pagi hari ini akan membawakan topik manfaat praktik melatih kesabaran yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Samanera Badra Pranaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Bapak Ibu serta sahabat Dhamma, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena hari ini kita masih bersama-sama diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma di waktu yang tepat. Sudah katakan dalam Manggala Sutta, membahas Dhamma pada waktu yang tepat merupakan berkah tertinggi. Sebelum saya memaparkan topik Dhamma pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu serta sahabat Dhamma terkait dengan topik yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada 5 huruf saja, tetapi dalam praktek saya juga masih belajar. Ada 5 huruf, siapa yang kira-kira bisa menjawab? 5 huruf saja, terkait dengan topik yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada 5 huruf. Sabar. Iya, hanya 5 huruf, tapi prakteknya untuk saya sendiri memang masih dalam belajar. Ya, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita berhasil mempraktekkan dan melaksanakan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan topik manfaat praktek melaksanakan kesabaran. Sebelum kita sama-sama mengenal lebih jauh tentang manfaat praktek melaksanakan kesabaran, pertama-tama kita harus mengerti apa itu arti dari kesabaran dan kemudian berapa macam kesabaran itu, yang selanjutnya mengapa kita harus mempraktekkan kesabaran, yang selanjutnya bagaimana cara kita mempraktekkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang tak kalah penting yaitu manfaat dari praktek kesabaran. Kemudian arti atau definisi dari kesabaran, atau dalam bahasa Pali sering kita kenal dengan kanti, dan di bahasa Jawa sering kita dengar yaitu legowo. Arti dari kesabaran yaitu ketenangan hati dalam menghadapi permasalahan atau cobaan. Ketika kita menghadapi cobaan, kemudian kita mempertimbangkan keputusan apa yang akan kita ambil dari permasalahan tersebut, maka kita akan mengerti sisi baik dan sisi buruk. Ketika kita mengenal kedua sisi, maka kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan tersebut.
Lalu ada dua macam kesabaran. Yang pertama yaitu kesabaran yang cukup sederhana, yaitu ketika kita menghadapi permasalahan yang cukup sederhana. Contohnya ketika kita haus, maka kita harus minum. Dan ketika kita minum, kita bisa menghilangkan rasa haus kita. Belajar dari contoh nyata yang sederhana, saya pernah ke suatu tempat di daerah Gunung Kidul. Ketika musim kemarau, sangat susah untuk mendapatkan air. Dan dari itu sejak saat itu saya mulai sadar, karena betapa susah di luar sana ketika mendapatkan air saja. Dan ketika saya mendapatkan kondisi yang dimudahkan untuk mendapatkan air, di situ saya mulai bersyukur atau berterima kasih dengan keadaan yang saya dapatkan saat ini. Kemudian jenis kesabaran yang kedua yaitu kesabaran yang lebih tinggi. Tentunya saat kita menghadapi masalah besar yang kita hadapi, salah satu contohnya yaitu ketika kita mengambil keputusan dari tujuan hidup kemana yang harus kita ambil. Pada dasarnya tujuan hidup manusia kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu sehat, bahagia, sejahtera, dan yang terakhir setelah ketiga ini tercukupi, kemudian mengarah ke kebijaksanaan. Biasanya ketika ketiga ini kebahagiaan, terus kesehatan dan kesejahteraan ini sudah didapatkan, manusia kemudian mencari ketenangan untuk mendapatkan kebijaksanaan. Dan ketika kita telah mengambil keputusan akan tujuan hidup kita, maka kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Tentunya dalam setiap keputusan pasti ada yang suka dan ada yang tidak. Paling tidak kita sudah mengambil keputusan itu merupakan salah satu tindakan yang bijaksana. Selanjutnya, mengapa kita harus bersabar? Alasan yang pertama yaitu merupakan salah satu pengembangan dari kebijaksanaan. Ketika kita rutin dan melaksanakan praktek kesabaran dalam segala hal ya, maka secara tidak langsung kebijaksanaan kita akan bertambah baik. Kemudian alasan yang kedua yaitu Buddha katakan yaitu kesabaran adalah praktek yang tertinggi. Saya ingin kembali bertanya kepada Bapak Ibu serta sahabat Dhamma, biasanya ketika mendengar khotbah Dhamma tentang kesabaran adalah praktek yang tertinggi, ini di hari raya apa? Ada 4 hari raya. Ini kira-kira yang temanya tentang kesabaran ini di hari raya apa? Syairnya kurang lebih seperti ini. Mendengarkan khotbah Buddha, mendengarkan khotbah Dhamma. Oda Patimokkha telah dibabarkan. Biasanya disampaikan di hari raya Magha Puja. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Alasan yang kedua yaitu karena kesabaran adalah praktek yang tertinggi.
Selanjutnya, bagaimana cara kita mempraktikkan kesabaran? Cara yang pertama yaitu menyadari segala sesuatu itu tidaklah kekal, atau dalam bahasa Pali sering disebut dengan anicca. Buddha katakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidaklah kekal. Sangat baik ketika kita tidak melekat kepada sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian alasan yang kedua mengapa kita harus mempraktekkan kesabaran, yaitu agar senantiasa kita berprasangka baik terhadap semua makhluk tentunya. Ketika kita berhasil berprasangka baik terhadap permasalahan yang kita hadapi, maka kita akan selalu memberi arti dari permasalahan ini. Saya berkembang lebih baik lagi. Tentunya saya yakin Bapak Ibu serta sahabat Dhamma pada pagi hari ini juga telah mempraktekkan kesabaran. Sebagai bukti, pagi hari ini Bapak dan Ibu masih tenang ketika berangkat ke wihara. Kemudian masih tenang juga saat tadi membacakan parita. Lebih tenang lagi ketika Bapak Ibu serta sahabat Dhamma pada waktu tadi melaksanakan meditasi. Dan hingga saat ini Bapak dan Ibu serta sahabat Dhamma masih tenang saat mendengarkan uraian Dhamma. Kembali lagi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Sebenarnya itu kesabaran ada batasnya atau tidak ada batasnya? Saya ingin mendapatkan jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Tidak. Ya. Ada jawaban lain? Kesabaran itu ada batasnya atau tidak ada batasnya? Jawabannya tidak ya. Oh, berarti kebijaksanaannya sudah berkembang ya. Dan ini saya mengamati dari berbagai guru-guru spiritual terutama, ketika kesabaran belum berkembang itu, kesabaran belum berkembang penuh itu, kesabaran masih ada batasnya. Tetapi ketika kebijaksanaan ini sudah berkembang, maka kesabaran itu tidak ada batasnya. Sebagai contoh saya ambil salah satu karakter atau kepribadian manusia dalam psikologi barat disebutkan orang-orang yang mempunyai karakter itu flegmatis, atau dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan orang-orang yang damai. Tipe-tipe orang seperti ini yaitu mempunyai ciri-ciri sabar dalam menghadapi segala cobaan, senang membahagiakan semua orang tetapi lupa membahagiakan diri sendiri. Tipikal orang seperti ini. Kemudian orang-orang seperti ini biasanya teliti. Setiap pekerjaan harus rapi. Kemudian ada satu lagi tipikal orang yang keras kuat, kokoh pada pendirian. Dalam psikologi barat sering disebut dengan koleris atau si kuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada tipikal lagi yang suka menganalisa, yaitu melankolis dalam bahasa psikologi. Tipikal ini bukan pendiam, tetapi hanya memilih orang-orang tertentu saja untuk yang dapat diajak bicara. Kemudian ada salah satu tipikal lagi, yaitu dalam bahasa psikologi barat, yaitu sanguin atau si gesit.
tipikal ini banyak teman suka, walaupun 1 minggu jalan-jalan itu masih kuat, ngobrol-ngobrol itu masih kuat. Ini tipikal yang sanguin, ceria. Saya mendapatkan ini bukan ya sebagian teori, sebagian praktek. Ketika mendapatkan pengetahuan ini, saya karena kepepet. Ketika waktu kemarin masih di Boyolali itu di asrama ikut jadi pengurus, jadi mau nggak mau harus memahami satu persatu karakter dari anak didik tersebut. Kurang lebih ada 30-an lah. Jadi mau nggak mau saya harus belajar tentang itu, dan walaupun hanya wawancara atau saling bertanya, sudah mengerti karakter satu persatu dari anak tersebut, dan kemudian kita tahu bagaimana cara menghadapi anak-anak tersebut. Kembali lagi ke topik kita, itu tadi hanya sharing pengalaman saya. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang manfaat dari praktek kesabaran. Manfaat yang pertama yaitu ketika mempraktikkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, kita akan disenangi banyak orang. Tentunya setiap tindakan baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan di mana-mana pasti akan meninggalkan jejak. Kemudian manfaat yang kedua, akan terhindar dari bahaya. Ketika orang tidak sabar, maka orang itu pasti ceroboh dalam mengambil keputusan. Nah, ketika kesabaran itu dilatih, maka orang tersebut akan terhindar dari mara bahaya. Setelah terhindar dari mara bahaya, kemudian orang tersebut akan terhindar dari kesalahan. Tentunya ketika mengambil keputusan tentunya dipertimbangkan dengan baik-baik, maka orang tersebut akan terhindar dari kesalahan. Manfaat selanjutnya, saat menjelang kematian, ia akan memiliki pikiran yang tenang, dan setelah meninggal akan kembali terlahir di alam-alam yang berbahagia. Mari kita mempraktikkan kesabaran agar kita senantiasa sehat, damai, dan sejahtera. Tidak lupa saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, karena pandemi ini masih akan semoga berakhir, tapi masih akan tetap ada itu selanjutnya karena virus terus bermutasi ya. Dan tidak lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, sebenarnya ada satu yang termasuk dalam salah satu latihan yang termasuk dalam Uposatha, dan saat ini setiap hari, hampir setiap detik kita selalu bersama dengan barang atau alat yang saya maksud tersebut. Di halaman ini, di halaman 220 ya, 220 itu ada menghindari menari, bermain musik, dan tontonan. Saya ingin kembali bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, ini
tiga 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 fasilitas ini ada dalam satu barang itu namanya apa? Ada setiap detik, mungkin setiap hari, sampai setiap malam itu pasti ada. Bersama Bapak dan Ibu semuanya. Kira-kira apa yang saya maksud dalam bentuk barang atau alatnya ini? HP. Iya, saya maksudnya HP. Nah, sekarang banyak sekali apa ya? Ya, salah satu propaganda ketakutannya lewat HP. Nah, maka saya berpesan sekali lagi, ketika kita melihat berita-berita, kita harus berani membedakan antara berita yang hoax dan mana yang berita benar-benar nyata. Kemudian yang terakhir, kita harus waspada dan senantiasa menjaga kesehatan ya. Semoga dengan sedikit sharing pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Demikianlah uraian Dharma yang disampaikan oleh Samanera Badra Pranaya. Terima kasih kami sampaikan. Semoga uraian Dharma ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai rasa terima kasih, marilah kita melakukan sujud sebanyak 3 kali.